wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu hatinya bergetar bila mengingat Allah. Saya ingat betul dulu ketika bapak saya masih ada, gitu kan. Waktu kami masih kecil-kecil, saya itu 9 bersaudara. Lakinya 4, perempuannya 5. Perempuannya meninggal 1 waktu masih kecil. Jadi tinggalnya 8, laki 4, perempuan 4. Jaraknya setahun. Nah jadi kalau masih kecil bisa dibayangkan betapa kalau lagi rame kumpul itu mesti sudah jumpalitan kerengan gitu kan, rebutan bantal, rebutan macam-macam, rebutan makanan. Halo Pak, ya. Rebutan makanan, rebutan bantal. Nah kalau sudah berantem begitu rame, saya ingat bapak saya itu selalu azan. Jadi kalau rame itu bapak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ciri khas di rumah. Kalau kami berantem, abah itu azan, itu berarti ya sudah, kita tahu diri itu. Berarti abah lagi marah, abah gak suka itu kita rame begini. Nah, mulai saling jauh, kamu ini, ada. Jadi berarti, saya rasa mungkin itu juga mengapa anak kecil ketika lahir anak-anak kita itu diazankan di telinga kanannya, kemudian dikomakan telinga kirinya, ya. Ada juga riwayat azan kanan kiri juga bisa, ya. Kenapa itu? Karena pertama kali lahir harus diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, diperdengarkan dengan nama Allah. Agar apa? Agar pendengaran mereka pertama kali didengar itu bukan nyanyian, tapi dengungan kalimat-kalimat tauhid. Allah, kata Allah, zikrullah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai hati mereka itu mendengar yang lain sebelum didengungkan ayat-ayat Allah, kalimat tauhid seperti ini. Jadi itu wajilat qulubuhum. Yang kedua, orang mukmin itu yang sejati itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan atau membaca ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Ayat Allah itu ya 30 juz Quran itu yang tertulis. Tapi yang tidak tertulis alam raya itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang nampak yang ada di kita bahkan dalam diri kita. Banyak ibu-ibu bapak kalau kita mau membaca dari mulai anggota badan kita, begitu luar biasanya Allah menciptakan kita manusia ini. Coba bayangkan otak kita itu sangat hebat sekali. Kalau komputer saja itu jaringannya gimana gitu kan. Tapi otak kita itu digerakkan luar biasa dalam waktu yang luar biasa. Kemarin ada seorang teman dokter bercerita tentang asap, kan lagi rame kan asap itu. Betapa nikmatnya kita menghirup oksigen yang luar biasa murahnya ini kan. Bukan murah lagi, gratis. Ya, kita nggak beli, gratis. Sekarang bagaimana kawan-kawan di Kalimantan ini ya keluarga di Kalimantan. Saya yang di Sumatera, di Palembang itu keluarga saya gimana? Isbah bolak-balik, hanya ke dokter. Seminggu berminggu-minggu itu cuma bolak-balik ke dokter minta obat itu karena ada yang batu, ada yang macam-macam. Luar biasa. Kawan saya ini bercerita tentang salah satunya dia bercerita oksigen itu begitu luar biasanya. Berapa kita harus bayar kalau kita memang beli gitu. Saya teringat dengan mertua saya dulu. Ibu mertua saya menjelang 10 hari sebelum meninggalnya karena kena kanker seperti itu. Dia tidak bisa bernapas dengan baik. Akhirnya saya waktu itu karena satu-satunya baru menantu satu-satunya itu, saya tukang beli oksigen Pak. Di tabung oksigen itu tahun 94 itu harga satu tabung itu sudah 75.000. Satu tabung besar itu 3 hari sekali. Saya waktu itu berpikir 3 hari sekali untuk bernapas nyaman itu 75.000. Jadi kalau 3 hari itu kalau 30 hari itu berarti kita butuh berapa? 750.000 sebulan untuk biaya nafas. Waktu itu berarti kalau umur kita, ibu sudah umur berapa? 71 tahun. Itu butuh berapa bulan itu kan? Bagi 12, bagi 2 bulan dapatnya ketemu kali 75.000 tahun 94. Sekarang ini sudah miliaran mungkin, ya. Jadi sekian miliar kita harus bayar pada Allah. Andai kita itu oksigen itu harus beli gitu kan. Subhanallah, itu harusnya
zadakum imana, iman kita harusnya bertambah kalau kita melihat ayat-ayat Allah seperti itu. Karena orang itu tidak tahu nikmatnya itu luar biasa sebelum dia merasakan kekurangan. Kata Ibnu Sina itu, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaroha illal maradho. Kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada orang yang tahu nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Kan itu. Kita tahu nikmatnya nggak pusing, bagus kita lagi pusing. Kita tahu nikmatnya duduk nyaman itu kalau kita pas nggak bisulan. Pas kita setelah bisulan, setelah sakit atau kena ambayan itu baru tahu orang. Oh berarti duduk kalau nggak ambayan itu enak ya. Karena itu kita itu merasa enak. Kenapa? Karena kita berasal dari sesuatu yang pernah merasakan nggak enak. Jadi kalau kita nggak pernah diuji Allah, nggak tahu enaknya nikmat Allah itu. Ya. Ibu-ibu pernah nggak punya duit kan? Terasa setelah punya duit itu enak, kenapa? Karena pernah nggak punya duit. Tapi kalau selalu punya duit itu nggak terasa nikmat punya duit itu. Jadi ternyata ujian Allah itu kadang-kadang membuat kita bisa merasakan betapa nikmat Allah itu luar biasa. Sehingga fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu dustakan? Kata Allah itu. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertakwa, tawakal pada Allah. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Jadi orang yang dicukupkan Allah itu orang yang selalu tawakal. Usaha, berdoa, tawakal. Usaha, berdoa, tawakal. Tapi kalau usaha aja nggak pernah berdoa-doa, ya, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Kepuasan barokah. Kalau dalam bahasa agama itu barokah, itu nggak ada. Barokah itu adalah hati yang puas dengan harta yang ada, merasa selalu cukup, merasa selalu diuntungkan oleh nikmat Allah, diberikan kenikmatan. Itu namanya barokah. Tapi nikmat yang nggak barokah itu mendapat nikmat tapi dia tidak merasakan apa-apa.